Dengarkan baik-baik, sebab ini adalah kisah yang telah diceritakan selama berabad-abad. Kisah tentang seorang wanita yang dulu cantik jelita, namun takdir membuatnya menjadi sosok yang paling ditakuti di seluruh Yunani. Ini adalah kisah Medusa. Di masa lalu, Medusa bukanlah monster yang sering diceritakan. Ia adalah seorang pendeta cantik yang mengabdi di kuil Athena. Rambutnya hitam berkilau, matanya bercahaya bagai permata, dan setiap pria yang melihatnya tak dapat mengalihkan pandangan. Namun kecantikannya membawa kehancuran. Poseidon, sang dewa laut yang perkasa, terpikat oleh pesona Medusa. Ia menginginkan Medusa, namun sang pendeta suci telah bersumpah untuk menjaga kesuciannya seumur hidup. Namun dewa tak selalu menghormati keinginan manusia. Di suatu malam yang malang, Poseidon memasuki kuil Athena dan mencemari kesucian Medusa. Dewa-dewa bisa melakukan banyak hal tanpa mendapat hukuman. Namun Athena yang murka tidak menghukum Poseidon, melainkan Medusa. Ia menganggap Medusa telah menodai kuil sucinya meskipun Medusa adalah korban. Dengan penuh amarah, Athena mengutuk Medusa. Rambut indahnya berubah menjadi ular berbisa dan matanya tak lagi penuh kehangatan, melainkan membawa kehancuran. Siapapun yang menatapnya akan berubah menjadi batu. Medusa yang dulu dipuja kini menjadi makhluk yang dikutuk. Ia terasing, tinggal di gua terpencil di ujung dunia. Setiap hari ia mendengar suara bisikan ular-ular di kepalanya, dan setiap malam ia menangisi nasibnya. Namun di dunia yang kejam, tak ada ruang bagi monster untuk bersembunyi terlalu lama. Suatu hari Perseus, putra Zeus dan Danae, diperintahkan oleh Raja Polydectes untuk membawa kepala Medusa. Sang raja menginginkan Medusa mati dan Perseus tak punya pilihan. Dengan bantuan para dewa, ia diberi pedang tajam oleh Hermes, perisai berkilau dari Athena, dan sandal bersayap dari Hermes yang memungkinkannya terbang. Perseus berangkat menuju tempat Medusa bersembunyi. Dengan hati-hati ia berjalan masuk ke gua yang gelap dan sunyi. Di sekelilingnya ia melihat patung-patung batu, mantan manusia yang telah menjadi korban tatapan Medusa. Nafasnya tertahan saat ia mendengar desisan ular. Dengan kecerdikannya, Perseus tidak menatap langsung ke arah Medusa. Ia menggunakan perisai berkilau sebagai cermin, memantulkan bayangan Medusa agar ia tidak berubah menjadi batu. Ketika Medusa mendekat, ia mengayunkan pedangnya dengan cepat. Dalam sekejap kepala Medusa terpisah dari tubuhnya. Namun dari darah Medusa yang mengalir, lahirlah sesuatu yang luar biasa. Seekor kuda bersayap Pegasus muncul ke dunia, serta seorang prajurit emas bernama Chrysaor. Keduanya adalah anak-anak Medusa yang dikandung dari perbuatan Poseidon. Bahkan dalam kematiannya, Medusa tetap membawa kehidupan. Perseus membawa kepala Medusa kembali. Dengan kepala itu ia mengubah Raja Polydectes menjadi batu dan membebaskan ibunya dari penindasan. Sementara itu Athena mengambil kepala Medusa dan meletakkannya di perisai sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Namun apakah ini akhir dari Medusa? Tidak, namanya tetap dikenang bukan hanya sebagai monster, tetapi sebagai simbol dari ketidakadilan yang menimpanya. Hingga kini kisahnya terus diceritakan sebagai pengingat bahwa kadangkala monster sejati bukanlah yang memiliki taring dan ular di kepalanya, tapi mereka yang menyalahkan korban atas nasib buruk yang menimpanya. Dan demikianlah kisah Medusa, sang wanita yang dikutuk oleh para dewa, namun tetap hidup dalam ingatan manusia sepanjang masa. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Mungkin bahwa keadilan para dewa tidak selalu benar, dan bahwa kisah para monster seringkali lebih tragis daripada yang kita kira.